Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Setengah bait kemarin kita sudah bahas. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, segala hadis, ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan hadis marfu'. Nah, kelanjutannya wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Wa ma dan adapun hadis, wa ma dan adapun hadis litabi'in yang disandarkan kepada tabi'in. Wa ma dan adapun hadis litabi'in yang disandarkan kepada tabi'in, itu huwal maqtu'u, adalah maqtu', hadis maqtu', M-A-Q-T-H-U, koma atas, maqtu'. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u, dan adapun hadis yang disandarkan kepada tabi'in huwal maqtu'u, adalah hadis maqtu'. Tahu tabi'in? Udah kenal tabi'in? Kemarin saya ulang, sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang pernah bertemu Rasul secara langsung, kemudian beragama Islam. Baik, itu sahabat. Jadi dikecualikan orang yang bukan Islam kayak Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun ketemu langsung sama Nabi, bukan sahabat. Ya, sahabat itu yang ketemu langsung dan beragama Islam. Nah, sekarang siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah seseorang yang tidak bertemu Rasul. Ya, tabi'in adalah orang yang tidak bertemu Rasul, tetapi bertemu siapa? Tapi bertemu sahabat, itu tabi'in. Ya, jadi tabi'in apa? Tabi'in itu orang yang tidak bertemu Rasul tapi bertemu sahabat dan dia orang Islam. Itu tabi'in. Ada lagi bahasa tabi'ut tabi'in. Pernah dengar kan? Ya. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Siapa tabi'ut tabi'in? Orang yang tidak pernah bertemu Rasul, dia juga tidak pernah bertemu sahabat, tapi dia pernah bertemu tabi'in, gitu. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, dia tidak pernah bertemu Rasul, dia tidak pernah bertemu sahabat, tapi dia pernah bertemu tabi'in. Maka dia tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'in apa? Dia tidak pernah bertemu Rasul tapi dia pernah bertemu sahabat, maka dia namanya tabi'in. Jadi tinggal diiniin aja, diurutin aja. Tabi'ut tabi'in berarti nggak pernah ketemu sahabat, nggak pernah ketemu Rasul, tapi pernah ketemu tabi'un. Tabi'ut tabi'in, ya, nggak pernah bertemu Rasul, nggak pernah bertemu sahabat, nggak pernah bertemu tabi'in, tapi pernah bertemu tabi'ut tabi'in. Nah, terus gitu, generasi-generasinya. Nah, ada hadis yang hadis ini disandarkan kepada orang yang tidak pernah bertemu Rasul tapi pernah bertemu sahabat. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Kenapa maqtu? Itu kan artinya secara bahasa terputus, terpotong, qata'a yaqta'u, terpotong atau terputus. Jadi hadis ini enggak sampai ke Rasul. Ya, enggak sampai ke Rasul. Hadisnya disandarkan kepada siapa? Kepada tabi'in. Ini namanya hadis maqtu'. Contohnya apa hadis maqtu'? Contohnya an Muhammad ibnil Muntashir, dari Muhammad bin Muntashir qala, dia berkata, kana masrukun la yusalli ala janazatin ma'aha imra'atun. Ada hadis begitu.
Kana Masrukun ketika Masruk ada namanya sahabat tabi'in namanya Masruk, la yusalli ala janazatin ma'aha imra'atun, dia tidak sholat jenazah ketika bersamanya ada perempuan. Ini Masruk itu tabi'in, dia tidak pernah bertemu Rasul. Nah, ada hadis an Muhammad ibnil Muntashir qala kana Masrukun, yang disebut Masruk, yang disandarkan adalah Masruk ini tabi'in, bukan sahabat, bukan juga tidak juga disandarkan kepada Rasul. Maka yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maktu. Jelas? Masruk ini unik ya, tabi'in unik. Kenapa namanya Masruk? Ibnu Masruk. Ini sebutan Masruk itu. Apa jelas artinya Masruk? Saroko itu kan maling, nyulik ya. Saroko menculik. Masruk diculik, dipaling ya. Masruk ini semasa kecilnya pernah diculik ya, unik ini. Masruk itu selama kecilnya pernah diculik, kemudian ketemu lagi gitu. Makanya orang Arab namanya Masruk, itu unik orang Arab ini. Ya. Masruk, orang yang pernah terculik, orang yang pernah diculik. Bukan asli namanya Masruk. Ya. Ini sebutan beliau karena pernah diculik. Dan beliau ini luar biasa zuhud, wiroknya, hati-hatinya juga luar biasa, terkenal alim dan berilmu. Banyak guru-gurunya yang merupakan sahabat Nabi SAW. Maka Masruk ini termasuk golongan tabi'in. Walau belum pernah ketemu Nabi, tapi dia pernah bertemu sahabat, belajar bersama sahabat, banyak guru-gurunya yang termasuk ke dalam jajaran sahabat. Maka Masruk ini merupakan tabi'in ya. Sering rajin ibadah Masruk ini, rajin ibadah dan alim. Beliau juga pernah berkata, hendaknya seorang muslim ini punya satu ruangan yang khusus untuk menyendiri, kata beliau. Kata Masruk ya, seorang ini punya ruangan di rumahnya untuk menyendiri, untuk zikir, untuk memikirkan kesalahan-kesalahannya, memikirkan introspeksi diri lah bahasanya. Apa sekarang kerennya? Apa bahasa sekarang? Muhasabah. Satu ruangan untuk muhasabah, untuk merenungi diri, untuk introspeksi diri, karena beliau ini luar biasa zuhud dan alim. Ya, ini Ibnu Masruk. Disandarkan kepada Masruk bahwa Masruk tidak sholat kalau di samping jenazahnya ada wanita. Maka Masruk tidak sholat. Ini hadisnya maktu. Kenapa? Karena disandarkan kepada Masruk. Masruk merupakan tabi'in, berarti bukan hadis Rasul. Jelas? Atau ada contoh lain yang diriwayatkan oleh Khatib ya, beliau dari Ismail bin Muhammad As-Sofar, kemudian dari Abbas bin Ubay bin Abdullah At-Tarfiqi, kemudian dari Salim Al-Khawas, dari Ibnu Uyainah, dari Mujahid. Nah, berarti di Mujahid ini juga merupakan tabi'in ya. Mujahid ini nama orang, golongan tabi'in. Beliau tidak pernah bertemu Rasul, tapi guru-gurunya juga sahabat-sahabat, banyak sahabat. Kata Mujahid apa? Mujahid berkata, la yata'allamul ilma jabbarun wala mustakbirun wala mustahin. Tidak belajar sebuah ilmu orang-orang yang sombong dan malu-malu. Kata Mujahid ya, bukan kata Rasul. Kata Mujahid, ini hadis maktu, disandarkan kepada Mujahid yang merupakan tabi'in. Kata Mujahid, tidak akan belajar ilmu kalau dia sombong dan pemalu. Oh, ngaji kok malu ya? Ngaji itu gak usah malu, jangan sombong juga. Udah pernah saya ngaji itu misalnya ya. Ngapain ngaji mabadi fikih 3, orang udah mabadi fikih 2 misalnya. Ngapain ngaji mabadi fikih 4, orang 3 mabadi fikih 3 aja udah.
Misalnya, ya, ngapain sih ngaji fikih berronde-ronde, berjilid-jilid? Ngapa nggak satu jilid aja? Udahlah, mabadi fikih jilid 1 udah cukup. Ngapain mabadi yang lain? Misalnya sombong. Atau Allah ngapain ngaji? Udah pinter, misalnya. Nggak mau berangkat ngaji, ngapain ngaji udah pinter? Itu sombong. Nggak boleh itu kalau orang-orang yang sombong begitu. Nggak dapat ilmu. Baru mabadi fikih 1 kok udah gaya. Ya, udah gaya. Saya udah belajar fikih. Apa mabadi fikih 1? Mabadi fikih berapa? Ya nggak tahu, pokoknya mabadi fikih. Padahal masa 1. Sombong. Ya, nggak boleh sombong. Atau males-malesan dan ditanya kenapa nggak ngaji? Allah ngapain ngaji? Apa pentingnya ngaji? Itu sombong. Ya, nggak boleh, nggak dapat ilmu. Pertama sombong. Mau ngantuk, bawa kopi nggak apa-apa, bawa teh. Ica. Ya Allah, Ica. Taubat, Ca. Enggak. Wala mustahyin, dan gitu juga orang pemalu. Ngaji malu-malu, nggak dapat ilmu. Ngaji itu jangan malu. Ya, malulah. Apa sampingan sama cowok? Lah ada satir kan? Enggak usah malu-malu. Ngapain malu-malu? Orang ngaji kok yang cowok di pojok sana, yang cewek di pojok sana. Padahal ada satir di tengah-tengah. Kalau nggak ada satir, iya. Dan itu juga sebenarnya nggak usah malu-malu. Nggak usah malu kalau mau ngaji. Alah malulah ngaji. Alah malulah. Kenapa malu? Ada cowoknya misalnya. Ngapain malu? Orang udah ada penghalang satir juga. Kamu di sekolah aja nggak malu-malu kan? Berangkat ke sekolah nggak malu kan? Jadi 1 untuk nggak ada satir kan di sekolah. Ngapain mau ngaji kayak gini kok malu-maluan? Nggak boleh maluan. Orang yang malu-malu itu yang nggak dapat ilmu juga. Ya, malulah nggak berangkat akhirnya. Malulah. Pada pergi semua, tinggal 5 orang, malu, nggak dapat ilmu. Ya, alah malulah. Ya, cuma sedikit yang ngaji, pada sakit, cuma 10 orang, 10 kok cuma 10 orang, malu, nggak dapat ilmu. Jangan malu-malu, berapapun orangnya. Kalau saya, berapapun yang hadir, saya ajari, nggak apa-apa. Ya, berapapun yang hadir, saya nggak harus semua hadir terus saya mau ngajar, enggak. Ya, cuma cowok aja yang hadir saya ajarin, cuma cewek aja yang hadir saya ajarin. Bahkan misalnya cuma 5 orang, yang lainnya pergi semua, enggak apa-apa, saya ajarin. Ya, berapapun yang ada di depan saya ajarkan. Begitu. Yang penting istiqomah itu yang saya pengen, keistiqomahannya saja. Malam Senin istiqomah ngaji Baikuniyah, ya. Jumat sore istiqomah ngaji Arba'in Nawawi dengan saya. Sabtu sore istiqomah ngaji Jurumiyah. Berapapun yang hadir enggak masalah. Ya. Tapi sebaiknya kan hadir, ya kan kalian butuh ilmu kan? Maka hadir ngaji, jangan malu-malu. Intinya jangan malu. Berapapun yang ada, nggak usah malu-malu. Kan saya katakan pernah, kalau kalian kelewat arba'in ngadeplah, nggak apa-apa. Berapa orang? Malulah cuma 3 orang. Ngapain malu? Ya, orang nyari ilmu kok malu? Nggak boleh ya. Nyari ilmu jangan malu, jangan sombong. Ya, jangan malesan. Jangan ngantuk. Masih jam segini kok ngantuk? Ini masih sore ya, pojok ya, jangan ngantukan ya. Itu siapa yang di pojok? Kesha, astagfirullah Kesha. Jangan ngukur meja, nggak boleh kayak begini. Ya, itu tandanya nggak semangat. Kan syaratnya belajar apa? Hirsin, semangat ya. Nah, udah saya semangatin tuh, harus semangat. Nah, itu hadis yang diriwayatkan atau dinisbahkan, hadisnya dinisbahkan, disandarkan kepada tabi'in,
maka namanya hadis maktu, kecuali kalau ada kata-kata yang merofakkan. Halo? Kalau ada hadis maktu disandarkan kepada tabi'in, kemudian ada kata-kata yang merofakkan, maka dia ini kuat, ini jadi hujah, jadi dalil. Rofa di sini bukan rofa nahu yang bentuknya domah, bukan. Yang merofakkan maksudnya apa? Yang memarfukan. Hadis maktu ada kata-kata yang mengarah kepada hadis marfu, begitu. Kan hadis marfu itu bukan hadis harokatnya domah kan, bukan. Ya, ada kata-kata yarfa'uhu. Ya, ingat, ada kata-kata yarfa'uhu, maka hadisnya jadi marfu, itu jadi hujah, jadi dalil. Kalau hadis maktu ini bisa nggak jadi hujah, jadi dalil? Nggak bisa. Ya, halo. Hadis maktu tidak bisa dipakai dalil. Jadi nggak boleh berdalil fikih atau apalagi dalil akidah pakai hadis maktu. Enggak. Ya, kalau untuk motivasi nggak apa-apa. Kayak ini kan motivasi kan? Nggak dapat ilmu orang yang sombong dan pemalu, itu kan motivasi. Bukan sebagai dalil fikih kan? Bukan juga sebagai dalil akidah. Maka nggak apa-apa kalau untuk motivasi. Nah, pada intinya hadis maktu tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau ada hadis maktu yang dirofakkan, dimarfukan kepada hadis marfu dengan kata-kata misalnya yarfa'uhu, maka dia jadi hadis yang boleh dipakai dalil. Contohnya ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Syaibah dengan sanad dari Sa'id bin Musayyab atau Musayyib. Nah, Sa'id bin Musayyib ini mengatakan yarfa'uhu, artinya dirofakkan, dimarfu'kan menjadi hadis marfu'. Maksudnya apa? Dengan kata-kata yarfa'uhu berarti Ibnu Musayyab ini mengatakan hadis ini disandarkan kepada Nabi, gitu loh. Ya, dengan kata-kata yarfa'uhu, Ibnu Musayyab atau Musayyib bisa dipanggil dua ya, Ibnu Musayyib itu tabi'in, tapi beliau mengatakan yarfa'uhu, ini disandarkan kepada Nabi. Apa kata beliau? Annahu su'ila an shadaqatil fitri, bahwasanya Rasul ditanya tentang sedekah fitri, zakat fitrah. Faqala, Nabi berkata, Nabi bersabda, anis saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluki nisfu sa'in min burrin aw sa'un min tamrin aw sya'irin. Bagi anak-anak kecil atau bagi orang-orang tua, atau wal hur bagi orang yang merdeka, atau mamluk orang yang dimiliki, artinya budak. Anak kecil, orang tua, merdeka, budak, nisfu sa'in min bur, setengah bur. Setengah bur itu gandum kelas VIP, excellent gandum. Apa bahasa sekarang? Ya. Bur itu gandum. Kalau kalian cari di kamus ya bur itu gandum. Tapi apa bedanya dengan yang selanjutnya? Ausa'un min tamrin, atau satu sok tamar, kurma. Ausairin, atau syair. Syair itu gandum juga, gandum syair. Nah, apa bedanya bur dengan syair? Bur ini setengah sok, syair satu sok. Kalau dicari di kamus dua-duanya gandum. Bur gandum, syair juga gandum. Loh, apa bedanya kok dibedakan? Kalau yang pertama bur setengah sok, ya. Kemudian syair satu sok itu berapa? Segini. Ya. Tapi Rasul ya, bukan kita, bukan telapak tangan kita, telapak tangan Rasul. Itu satu sok. Nah, kalau bur itu setengah sok. Kalau syair itu satu sok, kurma satu sok. Kasih segini. Dua tangan. Nah, itu yang membedakan bur dengan syair. Bur itu kualitas excellent, syair itu kualitas madsuh. Apa?
bahasanya. Yang paling jelek kalau bahasa padi beras itu beras rojo lele, itu bur. Syairnya menir lah. Apa? Beras yang habis ditapiin, ya kalian napi beras. Kemudian ada yang kecil-kecilnya itu kan dibuang kan. Nah itu syair itu. Yang udah hancur-hancur. Tapi kalau yang panjang-panjang beras rojo lele, nah itu kayak seolah-olah burnya lah, excellentnya lah. Tapi kalau yang bekas ditapi, kemudian ada kecil-kecil, yang potongan-potongan kecil terus dibuang, ya itu syair itu. Ya beras yang kualitasnya jelek, gandum kualitasnya jelek, paling bawah. Bahasanya itu nggak pantas lah dimakan manusia, itu makanan ayam lah, makanan pitik. Ya kan? Kayak gitu kan dibuang kasihin ke ayam kan? Nah itu. Ya. Kualitas rendah itu syair, gandum syair. Kualitas baik, terbaik itu gandum bur namanya. Ya, tahu ya bedanya ya. Nah, ini ada kata-kata yarfa'uhu berarti dimarfu'kan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi. Maka ini bisa jadi dalil. Ini di fikih dipakai. Ya, ini dipakai di fikih dalil zakat. Kenapa? Loh ini dari Ibnu Musayyab. Tapi boleh dipakai zakat karena ada kata yarfa'uhu, dimarfu'kan, disandarkan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu hadis maktu itu kalau tidak ada yang merofakkan, tidak ada yang memarfu'kan kepada Nabi, maka dia tidak bisa dipakai menjadi dalil. Jelas? Kalau ada yang memarfu'kan, maka dia bisa dipakai menjadi dalil. Dalil ini adalah dalil fikih dan akidah. Jelas ya? Tuh. Jadi Ustaz, status hadis maktu itu apa? Hasan, sahih, atau dhaif? Apa? Hasan, sahih, atau dhaif? Kalau hadis maktunya ini ada yang merofakkan, ada yang memarfu'kan, menyandarkan kepada Nabi, maka dilihat perawinya. Apakah perawinya sahih? Kalau sahih ya jadi hadis sahih. Apakah perawinya hasan? Kalau hasan menjadi hadis hasan. Kalau perawinya dhaif, yang meriwayatkan itu dhaif, maka jadi hadisnya dhaif. Jelas ya? Ini hadis maqtu. Kemudian satu-satu dulu saja ya. Nah, inilah hadis maktu, marfu dan maktu. Kemarin marfu, apa itu marfu? Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Apa itu maktu? Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jelas ya? Hadis maktu itu kalau ada yang memarfukan, maka menjadi dalil, boleh dipakai. Tapi kalau ada hadis maktu kok tidak ada yang memarfu'kan, maka hadisnya tidak bisa menjadi dalil. Jelas ini ya. Nah kemudian hadis musnad, sedikit hadis musnad ini nggak banyak karena pembahasannya sedikit. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabid. Wal musnadu, dan hadis musnad adalah al muttasilul isnadi min, yang bersambung sanatnya. Wal musnadu, dan hadis musnad adalah al muttasilu isnadi, yang bersambung sanatnya. Min rawihi, dari seorang rawi, dari rawinya, yang bersambung sanatnya. Min rawihi, dari rawinya. Hatta al mustafa, sampai al mustafa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai al mustafa. Walam yabin, yang tidak diragukan lagi. Sudah jelas ya. Jelas sampai kepada al-Mustafa. Mustafa ini kan sebutan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustafa ini sebutan Nabi. Baik ya.
Ya, sedikit hadis musnad ini. Kenapa saya katakan sedikit? Karena sudah dibahas di marfu. Halo? Hadis marfu ini hadis yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat atau tabiin menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadi hadis marfu. Nah, kemudian hadis musnad ini apa? Dilihat sanadnya aja. Namanya musnad, sanad kan musnad. Jadi kalau sanadnya nyambung sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya hadis musnad. Kalau nggak nyambung dari sahabat atau dari periwayatnya nyampe Rasul, nggak nyambung, nggak bisa dikatakan hadis musnad. Jadi hadis musnad ini umum. Hadis sahih jelas musnad ya, karena sahih kan syaratnya harus nyambungnya sanad. Jadi sahih itu ya bisa musnad. Hasan juga pasti musnad karena hasan nyambung sanadnya. Hadis dhaif itu bisa musnad bisa enggak, karena ada hadis dhaif yang terpotong sanadnya. Hadis marfu itu ada yang musnad ada yang enggak. Kalau dia sampai sahabat kemudian sahabat sampai Rasul ya musnad, kalau enggak ya enggak. Hadis maqtu ya ini enggak musnad lah kalau hadis maqtu, karena sanadnya enggak nyambung sampai Rasul. Jadi hadis musnad itu apa? Dilihat dari sanadnya. An qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis musnad, nyambung terus sampai Rasul. Contohnya haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, dikabarkan dari Abdullah bin Yusuf, an Malikin dari Malik, an Abi Zinadi dari Abi Zinad, anil A'raji dari Al-A'raj, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah sahabat Nabi, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika kalbu apa? Anjing. Jika anjing telah minum di dalam bejana salah satu dari kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Nah, ini hadisnya nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini namanya hadis musnad. Biasanya seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya dengan kata-kata akhbarona, haddasana, sami'na, yang kemarin itu ya, ada kata-kata seperti itu. Murid mendengar langsung dari gurunya, kemudian murid tadi udah jadi guru lagi ngajarin kepada muridnya, memperdengarkan lagi kepada muridnya, muridnya nanti memperdengarkan lagi kepada muridnya lagi, terus ya disampaikan. Nah, kalau penyampaian ini urutannya nyambung sampai Rasulullah, maka dinamakan dia hadis musnad. Nah, hadis musnad ini hukumnya apa? Sama saja. Hadis musnad kalau sahih maka apa? Kita harus terima. Hadis musnad kalau dia hasan maka bisa kita terima, boleh digunakan. Kalau hadis musnad ini statusnya dhaif, maka ya silahkan pakai untuk motivasi ibadah, bukan dalil fikih atau dalil akidah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.